Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan pengecekan atau pengujian pada LED. Apakah LED itu masih berfungsi, masih menyala atau tidak, ya. LED-nya sudah ada. Nah, seperti kita lihat bahwa ya LED ini adalah singkatan dari light emitting dioda. Jadi sifatnya eh, sama dengan dioda, tapi memancarkan cahaya. Jadi dua kakinya ini merupakan dua kutub, yaitu positif dan negatif, ya. Dimana dioda itu kan kutub positif dinamakan anoda dan kutub negatif dinamakan katoda. Nah, LED juga sama. Nah, dari bentuk fisiknya kita bisa mengetahui mana kutub positif dan kutub negatif itu pertama dari panjang kaki, ya. Yang kakinya lebih panjang ini merupakan kutub positif, dan yang kakinya pendek ini merupakan kutub negatif. Tapi ini tidak bisa jadi patokan karena barangkali kaki ini sudah dipotong dan sama panjang, kita jadi kerepotan mana menentukan kutub positif dan negatifnya. Nah, kalau misalnya kakinya ini sudah dipotong, kita bisa lihat kutub positif dan negatif dari bentuk yang ada di dalam LED-nya, ya. Jadi bentuk di dalam LED-nya ini kurang lebih mungkin seperti bendera. Nah, ada dua, gitu. Yang kecil, ya, yang seperti bendera, yang kecil ini merupakan kutub positif dan yang besarnya merupakan kutub negatif, gitu ya. Jadi barangkali kakinya sudah dipotong sama panjang, nah kita bisa lihat di dalamnya. Yang di dalamnya ini eh, bentuk, ya, bentuk atau apa ya, yang seperti bendera ini bentuknya kecil, berarti itu positif. Yang besarnya adalah negatif, ya. Jadi ini untuk mengenalkan kutub positif dan negatifnya. Selanjutnya kita akan mengecek atau mengujinya dengan menggunakan sebuah ampermeter analog. Untuk mengecek menggunakan ampermeter analog, ada beberapa jenis ampermeter analog, ya, yang bisa digunakan. Kita menentukan range selector pada batas ukur. Kalau kebanyakan ampermeter itu di batas ukur kali 1, ya. Jadi untuk batas ukur pengukuran hambatan dikali 1, karena ini bisa mengeluarkan tegangan yang lebih besar dari yang lainnya. Tapi untuk di avometer yang lain juga ada yang berbeda, seperti yang ini bisa mengukur LED itu di kali 10K. Nah, jadi di sini range selektornya kita tentukan di kali 10K. Atau untuk avometer yang lain bisa dicoba dikali 1, gitu. Kalau yang ini kebetulan maunya itu ya dikali 10K, ya. Dan untuk mengukur LED, atau menguji LED, nanti ketika dihubungkan probe ini ke masing-masing kakinya, LED itu menyala, berarti masih berfungsi. Nah, sehingga ya kalau LED ini diberi tegangan, dia baru menyala, ya kan. Nah, dari ampermeter ini bisa mengeluarkan tegangan yang berpolaritas positif, itu keluarnya dari probe hitam, dan negatifnya berarti dari probe merah, ya. Berbeda dengan melakukan pengukuran arus dan tegangan, kita menggunakan probe merah ini untuk ke kutub positif dan probe hitam ini untuk ke kutub negatif. Itu karena kita akan menerima tegangan, kita mengukur tegangan, atau ampermeter ini akan menerima arus, akan menerima tegangan. Maka yang digunakan merah untuk positif dan hitam untuk negatif. Tapi berbeda ketika kita akan menguji LED, maka ampermeter ini
akan mengeluarkan tegangan, memberikan tegangan untuk LED. Nah, tegangan yang keluar dari avometer positif itu dari probe hitam. Ya, jadi begitu. Contoh ya seperti ini. Seperti ini yang positif kita hubungkan ke kutub anoda. Yang tadi kakinya lebih panjang. Dan yang merah ini kutub negatif atau katoda. Kita tinggal hubungkan saja. Apabila LED ini menyala, berarti LED ini masih berfungsi. Mungkin kurang jelas ya. Nah, di sini bisa lebih terlihat menyala atau tidaknya. Nah, ini menyala, terlihat. Berarti LED ini masih bagus. Ya. Nah, masih berfungsi dan LED yang satunya juga menyala. Ya, menyala. Berarti kedua LED ini masih berfungsi. Nah, demikian cara mengecek atau melakukan pengujian terhadap sebuah LED apakah masih berfungsi atau tidak. Jadi sebelum kita melakukan perakitan memasang LED tersebut pada rangkaian elektronika, ya sebaiknya dicek dulu. Begitu juga untuk komponen-komponen lain, sebaiknya sebelum kita pasang pada sebuah rangkaian, kita cek terlebih dahulu. Sehingga jangan sampai sudah dipasang ternyata komponennya tidak berfungsi. Kita harus membuka lagi solderan. Demikian video ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.